Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Wah, di video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab baru nih, yaitu bab 4 dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kalimat matematika, persamaan linier satu variabel, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Ayo bersama-sama kita pelajari materi-materi tadi dengan penuh semangat. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang kalimat matematika. Pada kalimat matematika terdapat kalimat tertutup atau pernyataan dan kalimat terbuka. Mari kita analisis nilai kebenaran dari kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, 2 dan 3 merupakan bilangan genap. Kira-kira kalimat tadi bernilai salah atau benar ya? Iya, betul sekali, kalimat tadi bernilai salah. Karena di situ ada bilangan 3 dan bilangan 3 itu bukan merupakan bilangan genap. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali. Kira-kira benar atau salah ya kalimat tadi? Iya, kalimat tadi bernilai benar. Oke, kita masuk ke kalimat yang ketiga. X merupakan hewan karnivora. Nah, kalau kalimat ini kita masih belum bisa menentukan apakah kalimat tadi itu benar atau salah. Karena X di sini kan kita tidak tahu hewan apa yang dimaksud. Jadi kita belum bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Oke, masuk ke kalimat selanjutnya. 2 ditambah X sama dengan 10. Nah, untuk kalimat ini juga kita masih belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Jadi 2 ditambah X apakah benar dia 10? Kan kita belum tahu ya, karena di sini ada nilai X yang belum diketahui nilainya. Dan kalimat yang terakhir yaitu X ditambah 8 lebih kecil dari min 4. Untuk kalimat ini pun kita juga belum tahu nih nilai kebenarannya. Apakah benar atau salah kalau X ditambah 8 itu nilainya lebih kecil dari min 4. Nah, ternyata kalimat-kalimat tadi itu ada yang merupakan kalimat tertutup dan juga ada yang merupakan kalimat terbuka. Nah, dua kalimat yang pertama ini mereka merupakan contoh dari kalimat tertutup. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini kan tadi kita bisa langsung menentukan nilai kebenarannya, ya kan? Nah, kalimat yang bisa langsung ditentukan nilai kebenarannya dan mempunyai nilai yang benar saja atau salah saja itu merupakan kalimat tertutup. Nah, kalau 3 kalimat yang terakhir ini, tadi kan kita masih belum bisa menentukan tuh benar atau enggak ya kalimatnya. Seperti 2 ditambah X, apa benar ya dia itu bernilai 10? Nah, kita belum tahu karena di situ ada nilai X yang belum diketahui nilainya. Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Itu tadi kalimat matematika. Jadi, ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, ini menjadi dasar untuk kita mempelajari lebih lanjut tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, dipahami dengan baik ya. Kalau misalkan nanti ada yang belum dipahami, bisa diulang kembali penjelasannya. Oke, kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Jadi untuk lebih mudahnya kita ambil kata kuncinya. Nah, yang pertama adalah kalimat yang memiliki tanda sama dengan. Jadi kalau ada kalimat yang tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti dia bukan persamaan linier satu variabel. Kata kunci yang kedua yaitu mempunyai satu variabel. Jadi kalau misalkan persamaannya memuat 2 atau lebih variabel, berarti dia juga bukan persamaan linier satu variabel. Dan kata kunci yang terakhir adalah berpangkat 1. Nah, kalau ada persamaan yang pangkatnya lebih dari 1, misalkan pangkatnya 2, 3 atau lebih,
dia juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya itu adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana X itu adalah variabelnya. Nah, di sini kan cuma ada satu ya variabelnya, yaitu variabel X saja. A itu koefisien dari X-nya. Nah, kita sudah sempat tuh belajar tentang variabel. Kita ingat-ingat lagi ya. Untuk B dan C adalah konstanta. Oke, kita perhatikan persamaan-persamaan berikut. Untuk persamaan yang pertama, K ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini merupakan persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena di situ hanya ada satu variabel, yaitu variabel K saja. Dan tanda persamaannya ini adalah tanda sama dengan, pangkat dari K-nya juga berpangkat 1. Nah, itu syaratnya. 2X ditambah 5 sama dengan 10 dan 2P sama dengan P ditambah 3 itu juga merupakan persamaan linier satu variabel. Untuk persamaan yang selanjutnya, di situ ada X ditambah Y sama dengan 6 dan K kuadrat ditambah K sama dengan 8. Nah, kira-kira dua persamaan terakhir ini persamaan linier satu variabel atau bukan? Oke, coba dianalisis dulu, diperhatikan tandanya, jumlah variabelnya, dan pangkat dari variabelnya. Nah, kira-kira dua persamaan ini bagaimana? Oke, sudah ada yang ketemu jawabannya? Ya, yang menjawab kedua persamaan ini bukan persamaan linier satu variabel, sudah benar ya. Jadi, untuk yang persamaan X ditambah Y sama dengan 6, dia bukan karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, untuk persamaan yang terakhir, bukan karena variabel K-nya itu ada yang berpangkat lebih dari 1. Nah, di sini pangkatnya adalah 2. Gitu. Jadi sudah bisa membedakan ya, mana yang persamaan linier satu variabel dan mana yang bukan. Oke, kita sudah mengenal bentuk dari persamaannya, kemudian kita bisa menganalisis mana yang iya dan mana yang bukan. Selanjutnya, bagaimana ya cara penyelesaian dari persamaan ini? Oke, untuk penyelesaiannya itu ada dua cara. Ada cara substitusi dan yang kedua ada cara ekivalen. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah cara substitusi. Nah, sebelumnya kita pahami dulu substitusi itu apa ya? Jadi, substitusi itu adalah mengganti. Nah, apa yang diganti? Yang diganti adalah nilai-nilai bilangan yang mungkin ke persamaan tersebut. Jadi, nanti kita akan mengganti nilai dari variabelnya dengan bilangan yang mungkin sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari X ditambah 3 sama dengan 7 dengan X bilangan asli menggunakan cara substitusi. Nah, berarti kita akan mencari nilai dari X-nya itu kira-kira berapa ya, sehingga persamaannya itu bernilai benar. Kalau X nanti ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 7. Nah, kira-kira kita harus mengganti X-nya dengan apa nih? Oke, berapa ditambah 3 sama dengan 7? Iya, 4 ya. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Sehingga kita bisa mengganti X sama dengan 4. Maka persamaan X ditambah 3 sama dengan 7, kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan 4 menjadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, 4 tambah 3 kan 7. Berarti bernilai benar, sehingga X-nya itu adalah 4. Sekarang kita coba-coba. X-nya kita ganti dengan 1 misalkan. Maka persamaan X ditambah 3 sama dengan 7. Satunya kita substitusikan. 1 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, benar atau salah? 1 tambah 3 kan 4. Berarti salah ya. Sehingga penyelesaian dari persamaan X ditambah 3 sama dengan 7 adalah X-nya 4. Oke, kita tambah lagi contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari 3X min 6 sama dengan 12 dengan X bilangan asli menggunakan cara substitusi. Nah, kalau persamaan yang pertama tadi kan simple ya. X ditambah 3 sama dengan 7. Kita langsung bisa menebak bahwa X-nya itu 4. Nah, kalau persamaannya bentuknya seperti ini, atau mungkin nanti ada persamaan yang bentuknya lebih rumit dari ini, mungkin jadinya agak sulit ya kalau misalkan kita langsung harus menebak kira-kira X mana yang benar. Sehingga
persamaannya jadi benar nilainya. Nah, boleh tuh kita coba-coba aja X-nya. Boleh pakai X mana saja. Kita coba-coba sampai nilainya itu benar. Nanti kita substitusikan nilai X-nya. Nah, kita coba untuk X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan ke persamaan 3. X diganti 4 berarti dikali 4. Min 6 sama dengan 12. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 6. Terus sama dengan 12-nya kita tulis ulang. Nah, 12 dikurangi 6 itu 6. 6 sama dengan 12. Nah, salah ya. Oke, kalau salah kita coba lagi X yang lain mungkin. Kita coba X-nya sama dengan 5. Maka 3, X kita ganti dengan 5. Min 6 ditulis sama dengan 12. 3 dikali 5 adalah 15. 15 kurangi 6. Kita tulis sama dengan 12 lagi. 15 kurangi 6 adalah 11. 11 sama dengan 12. Oke, salah ya. Kita coba lagi X selanjutnya. Misalkan kita coba X-nya adalah 6 sekarang. Nah, kalau X-nya sama dengan 6, maka persamaannya 3 dikali 6 min 6 kita tulis sama dengan 12. 3 kali 6 adalah 18 dikurangin 6. 18 kurangi 6 adalah 12. Ya, 12 sama dengan 12. Oke, benar ya. Nah, kita sudah ketemu nih, ternyata penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Jadi kalau dengan cara substitusi itu kita mensubstitusikan atau mengganti nilai X-nya ke persamaannya sehingga persamaannya itu nanti bernilai benar. Oke, nanti boleh dicoba-coba X mana yang bernilai benar. Kita langsung masuk ke cara yang kedua, yaitu cara ekivalen. Kalau menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan cara ekivalen, itu bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, bisa juga dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan tersebut dengan bilangan yang sama. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Masih sama ya, masih sama persamaannya dengan yang tadi, yaitu persamaan X ditambah 3 sama dengan 7 dengan X bilangan asli. Nah, sekarang kita cari dengan cara ekivalen. Jadi sebenarnya anak-anak dengan cara apapun itu boleh. Mau pakai cara ekivalen boleh, mau pakai cara substitusi juga boleh. Nanti bisa dipilih cara mana yang lebih mudah dipahami atau cara mana yang diminta di soal. Oke, dengan cara ekivalen berarti kita cari nilai X-nya. Nah, tujuan kita kan mencari nilai X. Karena di persamaan ini X ditambah 3 sama dengan 7, berarti supaya kita bisa mendapatkan nilai X-nya saja, 3-nya kan harus dihilangkan. Nah, kalau mau menghilangkan 3, berarti bisa kita kurangi. Sehingga kalau ruas kiri, nah ini kan ruas kiri. Kalau ruas kiri kita kurangi 3, maka ruas kanan juga harus kita kurangi 3. Jadi harus adil ya. Kalau kiri kurangi 3, maka kanan juga kurangi 3. Oke, X ditambah 3 dikurangin 3. Nah, dikurangi 3 supaya 3-nya hilang kan? Sama dengan 7 dikurangin 3 juga. Hasilnya adalah X sama dengan 4. Karena kan 3 kurangi 3 tuh 0. Tidak usah kita tulis. Sama dengan 7 kurangin 3 adalah 4. Sudah deh, kita ketemu nilai X-nya sama dengan 4. Kalau mau dicek nilai kebenarannya, bisa dicoba. Kalau X sama dengan 4, berarti nanti kita ganti X yang di sini dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, benar ya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Sama kan seperti cara yang pertama tadi. Nah, cara ini bisa kita persingkat. Kita persingkat dengan cara pindah ruas namanya. Oke, langsung kita coba ya. Cara yang kedua. Karena tujuan kita tetap mencari X-nya, berarti supaya X-nya ini sendirian, 3-nya harus kita pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas, yang awalnya positif, kalau dipindah ruas jadi negatif. Kalau yang awalnya negatif, dipindah ruas jadi positif. Nah, 3 kita pindah ruas ke kanan karena awalnya positif menjadi X sama dengan 7 min 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 7 kurangin 3 adalah 4. Oke, sama ya berarti. Nah, pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Masih sama persamaannya seperti yang tadi, yaitu 3x min 6 sama dengan 12. Nah, ini persamaan linier satu variabel ya. Kita diminta untuk
mencari penyelesaiannya menggunakan cara ekivalen. Nah, X-nya sudah ditentukan, harus X yang bilangan asli. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Dengan cara yang pertama berarti 3X min 6 sama dengan 12. Karena tujuan kita mencari nilai X-nya, kita biarkan X-nya itu sendirian di ruas kiri. Maka min 6 ini harus dihilangkan. Karena di sini negatif 6, untuk menghilangkannya berarti harus ditambah. Nah, 3X min 6 kita tambah dengan 6, maka 12 juga kita tambah dengan 6. Jadi harus adil ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kedua ruas ditambah dengan 6. Kemudian sisa 3X saja, karena min 6 ditambah 6 itu kan 0. Sama dengan 12 ditambah 6 adalah 8. Oke, tujuan kita mencari X-nya saja. Nah, di sini masih ada 3 nih. Berarti 3 kita apakan supaya hilang? Nah, supaya hilang 3 ini dibagi dengan 3. Kalau ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Sehingga 3 dibagi 3 adalah 1. Sisa X-nya aja kan? Sama dengan 18 dibagi 3. Oke, kedua ruas dibagi 3 ya. Sehingga X sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Kalau misalkan mau dicek boleh, nanti X-nya diganti dengan 6. Apakah benar jawabannya itu sama dengan 12? Oke, kita coba cara yang kedua sekarang dengan cara pindah ruas. 3X min 6 sama dengan 12. Nah, supaya 3X ini sendirian, berarti min 6 harus kita pindah ruas. Menjadi 3X sama dengan 12 plus 6. Nah, plus 6 karena apa? Iya, karena awalnya negatif dipindah ruas jadi positif. Nah, 3X sama dengan 18. Oke, supaya X saja, maka 18 dibagi 3. 18 bagi 3 adalah 6. Sama ya, X sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Nah, ternyata dengan cara apapun nilainya tetap sama. Cara yang pertama tadi sama, yaitu cara dengan mengurangi atau menambah, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau dengan cara pindah ruas pun sama. Oke, boleh pakai yang mana saja. Pakai cara substitusi pun juga boleh karena hasilnya sama ya. Jadi pada intinya, kalau kita mau menyelesaikan persamaan linear satu variabel, itu berarti kita mencari nilai dari variabelnya tersebut sehingga persamaannya menjadi benar dengan cara-cara yang tadi ya, yang sudah kita bahas. Oke, tadi kita sudah mencoba soal-soal yang langsung kelihatan nih persamaannya. Sekarang kita akan mencoba bentuk soal cerita. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Maka tentukanlah masing-masing dari umur mereka. Nah, tipsnya kalau mau mengerjakan soal cerita, kita buat model matematikanya dulu. Jadi mempermudah kita mengerjakan soal. Nah, di situ ada kata-kata umur ibu 3 kali umur anaknya. Berarti kita misalkan dulu umur anaknya. Misalkan X. Kemudian umur ibu 3 kali umur anaknya. Nah, karena umur anaknya itu sudah dimisalkan X, maka umur ibu adalah 3X karena 3 kalinya. Nah, di soal juga dikatakan selisih umur mereka. Nah, berarti selisih umur ibu sama selisih umur anak. Karena umur ibu sudah dimisalkan dengan 3X dan umur anak sudah dimisalkan dengan X, maka selisih itu kan dikurangi. Sehingga 3X min X. Berapa selisihnya? 26 tahun kan? Berarti 3X min X adalah 26. Nah, tujuannya adalah mencari masing-masing umur mereka. Berarti mencari X ini kan? Nah, kita operasikan dulu 3X min X itu 2X sama dengan 26. Maka untuk mencari X-nya saja, kita bagi kedua ruas dengan 2. Oke, dengan cara yang tadi ya. Ketemu X sama dengan 13. Nah, karena X adalah permisalan umur anak, maka umur anaknya adalah 13 tahun. Nah, umur ibu apa? Umur ibu adalah 3X. Berarti 3 dikali 13, yaitu 39 tahun. Nah, itu tadi cara mengerjakan contoh soal cerita. Jadi supaya anak-anak lebih paham lagi, nah bisa dikerjakan latihan soal ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.